ya, tidak ada perizinan terhadap sonhoreg. Karena kata-kata sonhoreg itu saja sudah negatif, ya. Jadi tidak ada izin untuk kegiatan pelaksanaan sonhoreg. Tidak ada izin, teman-teman ya. Padahal sebelumnya sonhoreg baik-baik saja. Bahkan TNI Polri ikut meramaikan loh, teman-teman. Nih. Ada TNI, ada Polri ikut meramaikan. Gayeng, teman-teman ya. Jogetannya mereka mempersatukan umat di sini. Padahal sebelumnya nggak ada masalah dengan sonhoreg, nggak ada masalah, teman-teman. Nih. Sebelumnya baik-baik saja sonhoreg. TNI, Polri bisa merukuni warganya, joget bersama, tapi karena fatwa MUI mengatakan sonhoreg haram, sekarang perizinan sonhoreg tidak ada. Sabar ya, sabar untuk masyarakat Jawa Timur khususnya Blitar, Malang, Kediri, Tulungagung. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Ada kabar terbaru dari Polres Blitar, ini mengatakan tidak ada perizinan yang dikeluarkan untuk kegiatan sonhoreg. Tentu ini sangat-sangat mengecewakan hati masyarakat daerah Blitar khususnya, karena di sini yang mengeluarkan fatwa mengatakan ini adalah pihak Polres Blitar. Kalian bisa searching sendiri. Dan para masyarakat, meskipun yang mengatakan ini adalah kepolisian, mereka tidak marah dengan polisinya. Karena sumber dari larangan ini adalah fatwa MUI. Makanya kemarin Mbah Sengok, Vasco Sengok, pemilik persewaan sound system di Blitar ya, Mbah Vasco Sengok ini memberikan perlawanan kepada MUI-nya. Ini dari Sengok Vasco Blitar ya. Mbah siapa kemarin namanya? Vasco Sengok terkenalnya ini memposting kalimat-kalimat seperti ini, teman-teman. 11 jam yang lalu. Mungkin setelah mendengarkan larangan dari Pak Polres Blitar. MUI Lamongan numpai santrine meneh cah, wis umur 29 kok ya sik ngajengan. Ini langsung ditujukan kepada MUI Lamongan ya. Terus posting lagi berita dari portal jtv.com. Ini resmi ya, portal resmi JTV. Ini ada postingan dari Mbah Vasco Sengok, ladalah Pak MUI ngaceng meneh. Coba kita simak dulu ya. Rusdi Alhuddin, 29 tahun, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Deket Lamongan, sing diirwi jabat dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia utawa MUI Kecamatan Deket Lamongan iki kepaksa dikelandang nang Polres Lamongan. Pelaku sing saben dinae dadi guru ngaji nang desa iki dibedhek mari nyabuli 3 murid sing lungguh nduk bangku kelas 2 SD. Langsung Mbah Vasco Sengok langsung meng-up yang tujuannya apa? Memberikan perlawanan kepada MUI karena fatwanya ternyata merugikan Mbah Vasco Sengok dan pecinta sonhoreg di Blitar. Sampai ada larangan, tidak diizinkan ya, tidak ada perizinan untuk sonhoreg. Orang-orang seperti Mbah Vasco Sengok memberikan perlawanan seperti ini. Menunjukkan bahwa di dalam MUI kan ada kiai-kiainya. Ternyata malah di sini diberitakan ditangkap polisi karena diduga mencabuli pelajar SD. Astagfirullahaladzim. Kiai loh ini. Ustadz. Ketua MUI Lamongan.
Kalian bisa searching sendiri teman-teman. Nggak cuman ini ternyata. Ada yang lebih baru lagi kalau ngomongin masalah kiai. Dari Detik Bali teman-teman ya. Walid Lombok, ketua yayasan pondok pesantren jadi tersangka kasus pencabulan. Kapan? Ini. Kamis 24 April 2025. Tahun ini, beberapa bulan yang lalu. Apakah MUI menasehati para pimpinan pondok pesantren ini, teman-teman? Itu yang dikeluhkan orang-orang pecinta sound horeg ketika mereka tahu bahwa tidak ada perizinan untuk sound horeg. Mereka memberikan perlawanan seperti ini. Kan ini menjadi kegaduhan baru. Jadi orang-orang yang tidak terima ini malah justru memposting, melawan MUI, dan memang ini nyata, ada kiai melakukan pencabulan. Di Trenggalek juga ada, bahkan kemarin alibinya adalah, wah itu KG Bunsin saya. Jadi kiainya ngomong, itu adalah kodam atau kembaran atau pisahan dirinya. Jadi kiai itu mengatakan bisa memisah diri, KG Bunsin. Jadi kiainya malah membela diri seperti itu. Setelah ketahuan dan ditangkap polisi, dia mengaku dia bisa membelah diri. Belahan dirinya itu yang mencabuli santrinya. Ini miris teman-teman ya. Miris karena apa? Karena fatwa haram kepada sound horeg. Akhirnya para pecinta sound horeg ini seolah-olah melawan kiai dengan cara membuka aib kiai. Bahkan di MUI Lamongan. Di dalam MUI teman-teman. Dan kalian bisa lihat beritanya juga loh. Di sini sudah diberitakan oleh JTV Surabaya, JTV Jawa Timur ya, JTV Jawa Timur. Ini sudah memberitakan hal ini. Ini ketua MUI Kecamatan di Lamongan ya. Ini tulisannya sih MUI Kecamatan Deket ya. MUI Kecamatan Deket ini mencabuli pelajar SD. Kalian bisa lihat sendiri beritanya. Mbah Sengok tidak ngawur, tapi karena merasa kecewa fatwa MUI mengharamkan, akhirnya merembet sampai ke perizinan. Yang memberikan izin biasanya dari keamanan, yaitu TNI Polri. Akhirnya Polres Blitar mengatakan tidak ada perizinan untuk sound horeg. Ini loh, merembetnya kan jadi kemana-mana. Izinnya dipersulit. Padahal seperti kata MUI yang kemarin diundang oleh TV One, itu kan sebenarnya bisa diatur ya. Kalau memang mengganggu saat perjalanan keliling desa, ini seharusnya bisa dikumpulkan di suatu tempat yang hanya dinikmati oleh orang-orang yang suka sound horeg itu. Jadi bukannya keliling lagi ke komplek-komplek perumahan, ke pemukiman penduduk, enggak. Tapi dikumpulkan di suatu tempat. Ini kata MUI yang kemarin di TV One, teman-teman. Atau dengan catatan, haram dengan catatan. Di keputusan fatwa MUI dengan catatan. Ya. Dengan catatan desibelnya tidak sampai pada taraf mengganggu di atas desibel tadi. Oke. Dan kemudian diarahkan di satu tempat yang ingin menghorkan diri, silahkan di sana. Tuh. Ini dari MUI Jatim, teman-teman ya. Padahal sudah ada himbauan seperti itu. Dan seharusnya memang tetap ada, sound horeg ini tetap ada. Biar tidak mengganggu, kita pindah tempatnya. Mungkin ke hutan, ke tengah sawah, ke lapangan. Atau kalau pengen keliling joget-joget, dengan joget-joget budaya, dengan joget-joget tradisional, bisa ke jalan-jalan yang di tengah hutan. Ada kok teman-teman. Di daerah-daerah Jawa Timur, ini masih banyak sekali jalan-jalan di tengah hutan. Masih banyak. Jadi solusinya sebenarnya sudah ada. Tapi masyarakat kecewa karena ada larangan, tidak ada perizinan. Akhirnya seperti Mbah Sengok tadi ya teman-teman. Mbah Sengok tadi akhirnya posting sesuatu yang memang mencengangkan kalau saya. Jadi bentuk perlawanan kepada MUI. Seperti ini. MUI Lamongan numpai santrine. Apakah MUI diam saja? Seharusnya kan yang seperti ini juga diurusi oleh MUI. Mungkin bisa klarifikasi.
apalah, minta maaf lah atau apa. Tapi saya belum pernah dengar bahwa ketika ada kiai yang mencabuli santrinya, terus MUI berfatwa apa, saya belum pernah dengar. Dan ya seperti ini bentuk kekecewaan dari pecinta Sonhoreg, pemilik persewaan Sonhoreg, ketika mereka diharamkan, mereka membela diri melawan fatwa haram dari MUI itu. Seperti halnya Wali Songo dulu itu loh teman-teman. Banyak cerita mengisahkan bahwa ketika Islam masuk Indonesia, ini dengan cara yang luwes, bahkan sampai ada budaya wayang, ada budaya jaranan. Itu untuk memasukkan Islam ke adat-adat di Indonesia. Karena memang cara agar bisa berdakwah Islam itu dengan cara-cara yang lebih fleksibel. Kalau langsung dengan, wah ini haram, kayaknya orang-orang di Indonesia ini kurang bisa menerima ya dengan kalimat yang mungkin menurut mereka ini terlalu kejam ya. Memang sih benar, saya yakin kiai-kiai benar karena idza mengganggu. Oke, joget-jogetan yang erotis itu tidak baik. Oke, miras tidak baik. Oke. Tetapi mungkin kalimatnya lebih bisa diterima oleh warga Jawa Timur itu dengan kalimat, wah ini tidak baik loh, ini mengganggu, ini merusak moral. Kayaknya dengan bahasa yang diganti itu lebih bisa diterima oleh masyarakat Jawa Timur. Mungkin yang diharapkan para pecinta Sonhoreg terutama di Jawa Timur hanya menginginkan mungkin permintaan maaf dari MUI. Mungkin kalimat haramnya diganti dengan, wah ini jangan joget-joget semi telanjang, ini nggak baik. Nah itu loh. Jadi mungkin kalimat yang hanya dipindah kata. Yang kemarin haram mungkin sekarang diganti dengan kalimat, wah ini nggak baik loh. Ini nggak baik, jangan dilakukan lagi ya yang seperti ini. Karena ini mungkin merusak moral anak-anak kecil yang joget-joget pargoy itu, erotis itu. Ini suaranya kalau terlalu kenceng nggak baik loh. Nah, kayaknya masyarakat Jawa Timur lebih bisa menerima kalimat-kalimat seperti itu daripada fatwa haram. Haram, itu ya. Jadi mohon dipertimbangkan lagi, mumpung ini sedang hangat-hangatnya, nggak ada salahnya dari pihak-pihak orang pandai itu, orang alim, untuk mungkin mengganti kalimat dari yang haram menjadi, wah ini nggak baik loh. Yang seperti ini nggak baik. Ini bukan budaya kita loh. Ini nggak baik. Tidak menggunakan kalimat haram. Mungkin itu saran dari orang-orang yang sekarang sedang kecewa dengan fatwa MUI.